Saya dalam perjalanan itu sampai ingat hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita, yang memotivasi kepada kita, terutama bagi kita yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ada kesulitan dalam melakukan ketaatan. Rasulullah SAW telah bersabda, inna idhamal jazai ma'idhamil bala, wa anna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya jaza, besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'idhamil bala, berbanding lurus dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, maka pahala yang akan diraih ketika seseorang mampu bersabar, mampu melewati ujian itu akan semakin besar pahalanya. Dan ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mungkin seseorang dengan penghasilan hariannya sekitar 50.000 atau di bawahnya, dia mampu bersedekah 5.000, berarti dia bersedekah 10% dari penghasilan hariannya. Pada nilai yang sama, ketika seseorang kok penghasilan hariannya itu 100.000 tapi sama sedekahnya 5.000, tentu yang sedekahnya itu lebih sulit untuk ditunaikan karena penghasilannya lebih sedikit, balasannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk keadilan Allah. Kok pagi hari itu semakin dingin, mungkin perlu kita merebus air untuk mandi atau untuk wudhu, belum lagi mengangkat selimut itu juga lebih berat lagi mengangkat badan. Ujian-ujian ini yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kan ini yang mengatur Allah SWT juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kok kita rasanya berat melakukan sesuatu ketaatan, semakin kita berani dan bersabar melewati ujian itu, maka balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin besar. Wa anna allaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai satu kaum, maka kaum itu akan diuji. Jadi ujian itu bukan tanda bencinya Allah, ujian itu adalah justru tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu kaum. Kalau mungkin rasanya kita sulit mencerna hal ini, Bapak Ibu kan bisa membayangkan maksudnya ujian itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bayangkan ada seekor ulat sudah datang masanya untuk dia menjadi kepompong. Ulat jadi kepompong, itu sudah terlilit itu badannya. Sudah selesai masa kepompongnya itu, siap-siap dia menjadi kupu-kupu. Yang dia lakukan adalah si kupu-kupu di dalam kepompong itu berusaha untuk mendobrak lilitannya, cangkangnya itu kan didorong supaya terbuka. Lalu datanglah seseorang melihat ini kepompong, kasihan sekali, kesusahan keluar dari cangkangnya, kupunya itu kesusahan, nggak keluar dari tadi. Akhirnya orang ini karena sayangnya kepada kupu-kupu, akhirnya ngambil gunting, kemudian cangkangnya itu digunting, cekrik, keluar itu kupu-kupu dari kepompong. Tapi dia sayapnya tidak kuat, badannya juga tidak kuat, sehingga tidak lama ditunggu nanti akan dirubung semut, akan mati. Kan ini
kita bisa pahami betapa tadi ujian ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk kita itu supaya nanti di masa yang akan datang lebih kuat. Maka ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bukti cinta Allah kepada kita. Termasuk mungkin itu juga untuk saya juga. Orang tua kepada anak, mungkin terkadang ada orang tua yang dulu menjalani masa kecilnya dengan berat, masa sulit dilewati di masa kecilnya, kemudian sekarang mendapatkan kesuksesan, rasa-rasanya ingin anak saya jangan sampai menderita seperti saya di zaman dulu. Akhirnya jor-joran kasih fasilitas, jor-joran ngatrol, jor-joran membantu seperti tadi bapak-bapak yang motong cangkang kepompong. Jadi anaknya tidak dilewatkan di masa-masa ujian. Setiap ada ujian dibantu, turun tangan bapaknya, ibunya turun tangan terus. Akhirnya anak ini tidak kuat di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Hendaknya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang lemah. Karena tadi tidak dilewatkan ujian, difasilitasi, dijor semua, sehingga dia tidak pernah mengalami mungkin kegagalan, tidak pernah mengalami kesulitan. Seperti nanti kupu-kupu yang setelah keluar dari cangkang kayaknya sukses, tetapi dia tidak akan melewatkan harinya dengan kekuatan karena dia lemah, tidak bisa mendorong cangkang itu dengan sendiri. Maka tepat ketika Rasulullah SAW menyebutkan wa annallaha idza habba qauman ibtalahum. Kok kita ini diuji. Dari ujian satu selesai atau belum selesai ada ujian yang berikutnya, kemudian ujian berikutnya. Ya, Bapak Ibu, kalau ujian itu kan setelah ujian itu kan lanjut semester, kalau enggak ya naik kelas. Tidak perlu khawatir. Assalamualaikum. Sampun kula kabari, nggih, sampun kula kabari. Nggih, kula sekaos, nggih. Assalamualaikum. Di ujian itu yang Rasulullah SAW sebutkan, Anallahu idza habba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika sudah mencintai satu kaum maka akan diuji kaum itu. Selain ujian itu jadi menguatkan seseorang, ujian itu juga akan meningkatkan derajat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, faman radiya falahu ridha, maka barang siapa ridha dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, barang siapa mengeluh, menggerutu, marah-marah dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka baginya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujian itu kan tentu sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mau kita menggerutu seperti apapun, kalau ujian itu sudah ditakdirkan sampai kepada kita, pasti akan sampai. Tidak akan yang namanya gerutunya kita, marahnya kita, kemudian akan hilang ujian Allah Subhanahu wa taala pada kita, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin tidak ada pilihan selain ridho. Ridho ini sudah tingkatannya di atas syukur, karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia ridho. Tidak hanya syukur, kalau syukur itu kan hanya pada lingkup mendapatkan nikmat, tapi kalau ridho, ujian pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia ridho. Terlebih Bapak Ibu, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Solihin, hari-hari yang 10 ini dalam Al-Quran tidak hanya disebutkan walayalin asyar, tapi juga disebutkan ayyamin ma'lumat. Kalau Ramadan dalam Al-Quran disebutkannya ayyamin ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Kalau hari-hari di Dzulhijjah
dalam surat Al-Hajj itu Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui. Sudah maklum sejak dulu yang namanya bulan Dzulhijjah. 10 hari pertamanya adalah hari-hari yang diketahui isinya amal soleh. Maka monggo untuk kita perbanyak semua potensi amal soleh kita, kemudian berkecil kemaksiatan, berkecil kemungkinan kita melakukan keburukan-keburukan di 10 hari yang diketahui.